Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas berkat dan rahmat hidayahnya sehingga kami dari kelompok 1 dapat menyelesaikan video presentasi. Salawat serta salam kita kirimkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 5 orang. Perkenalkan, nama saya Serina dan teman saya Rahma, Amalia Khairunisa, Wahyuni Talib, dan Pairul Niza. Di sini saya akan membahas mengenai pengertian demokrasi pendidikan dan prinsip-prinsip demokrasi. Nah, yang pertama adalah pengertian demokrasi pendidikan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, demokrasi diartikan sebagai gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban, serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara. Dalam pendidikan, demokrasi ditunjuk dengan pemusatan perhatian serta usaha pada si anak untuk tumbuh dan berkembang menurut kodratnya. Dengan demikian, bahwa demokrasi pendidikan merupakan pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban, serta perlakuan yang sama di dalam berlangsungnya proses pendidikan antara pendidikan dan anak didik, serta juga dengan pengolahan pendidikan tanpa memandang suku, kebangsaan, agama, maupun ras. Maka, dari prinsip itu diperoleh demokrasi pendidikan adalah sangat dipengaruhi oleh konteks di mana pikiran itu ada, sifat dan jenis masyarakat apa yang melatar belakangi masalah tersebut. Masyarakat agraris berbeda dengan masyarakat modern. Masyarakat pedesaan, presentasi desa lebih besar daripada kota. Akan juga berbeda adanya. Yang kedua adalah prinsip-prinsip demokrasi pendidikan. Yang pertama adalah keadilan dalam kesempatan belajar bagi semua warga negara dengan cara adanya pembuktian kesetiaan pada sistem politik yang ada. Yang kedua adalah dalam rangka pembentukan pemerintahan nasional dan karakter bangsa sebagai bangsa yang baik. Lalu yang ketiga adalah suatu ikatan yang erat dengan cita-cita nasional dalam rangka prinsip modernisasi bangsa lewat pendidikan, perencanaan pendidikan. Tujuan pendidikan demokrasi. Bagi negara yang menganut sistem demokrasi, pendidikan demokrasi merupakan hal yang penting untuk dilaksanakan sejak dini secara terencana, sistematis, dan berkesinambungan. Hal ini bertujuan agar demokrasi yang berkembang tidak disalahgunakan atau menjurus kepada anarki karena kebebasan yang kebablasan. Pendidikan demokrasi bertujuan untuk mempersiapkan warga masyarakat agar mampu berpikir kritis dan berpikir demokratis. Pendidikan demokrasi sangat diperlukan agar warga negara mengerti, menghargai kesempatan dan tanggung jawab sebagai warga negara yang demokratis. Pendidikan bukan hanya sekedar memberikan pengetahuan dan praktek demokrasi, tetapi juga menghasilkan warga negara yang berpendirian teguh, mandiri, memiliki sikap selalu ingin tahu dan berpandangan jauh ke depan. Pendidikan demokrasi memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk meraih pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai-nilai yang berkaitan dengan berbudaya demokratis. Pendidikan demokrasi pada hakikatnya membimbing peserta didik agar semakin dewasa dalam berdemokrasi dengan cara mensosialisasikan nilai-nilai demokrasi agar perilakunya mencerminkan kehidupan yang demokratis. Demokrasi pendidikan merupakan proses untuk memberikan jaminan dan kepastian adanya persamaan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan di dalam masyarakat tertentu. Pelaksanaan demokrasi pendidikan di Indonesia pada dasarnya telah dikembangkan sedemikian rupa dengan menganut dan mengembangkan asas demokrasi dalam pendidikannya, terutama setelah diproklamirkannya kemerdekaan hingga sekarang. Pelaksanaan tersebut telah diatur dalam perundang-undangan yang berlaku di Indonesia seperti berikut ini. Pertama, pada pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945, ayat 1 yang menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran. Ayat 2, pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional yang diatur dengan undang-undang.
Dengan demikian, di negara Indonesia semua warga negara diberikan kesempatan yang sama untuk menikmati pendidikan, yang penyelenggaraan pendidikannya diatur oleh satu undang-undang sistem pendidikan nasional. Dalam hal ini tentu saja Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989. Kedua, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Menurut undang-undang ini, cukup banyak dibicarakan tentang demokrasi pendidikan, terutama yang berkaitan dengan hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan, seperti yang tercantum dalam pasal 5, pasal 6, pasal 7, dan pasal 8. Misalnya pada pasal 5 menyatakan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan. Ketiga, GBHN di sektor pendidikan. Di dalam beberapa kali GBHN ditetapkan sebagai ketetapan MPR, hasil sidang umum MPR senantiasa memuat tentang masalah-masalah pendidikan. Untuk melihat sekedar gambaran pembahasan pendidikan di dalam GBHN tersebut dapat dilihat seperti berikut ini. Pendidikan nasional berdasarkan Pancasila bertujuan untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, berkepribadian, berdisiplin, bekerja keras, tangguh, bertanggung jawab, mandiri, cerdas, dan terampil, serta sehat jasmani dan rohani. Pendidikan nasional juga harus mampu menumbuhkan dan memperdalam rasa cinta pada tanah air, mempertebal semangat kebangsaan dan rasa kesetiakawanan sosial. Sejalan dengan itu, dikembangkan iklim belajar dan mengajar yang dapat menumbuhkan rasa percaya pada diri sendiri, serta sikap dan perilaku yang inovatif dan kreatif. Dengan demikian, pendidikan nasional akan mampu mewujudkan manusia-manusia pembangunan yang dapat membangun dirinya sendiri serta bersama-sama bertanggung jawab atas pembangunan bangsa. Dalam rangka melaksanakan pendidikan nasional perlu makin diperluas, ditingkatkan, dimantapkan usaha-usaha penghayatan dan pengamalan nilai-nilai Pancasila sehingga makin membudaya di seluruh lapisan masyarakat. Berdasarkan apa yang termuat dalam Undang-Undang dan GBHN tersebut, dalam konteks pelaksanaan demokrasi pendidikan di Indonesia merupakan suatu proses untuk memberikan jaminan dan kepastian adanya persamaan dan pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pada usia sekolah tertentu. Oleh karena itu, pelaksanaan pendidikan demokrasi di Indonesia tidak hanya terbatas pada pemberian kesempatan belajar, tetapi juga melingkupi fasilitas pendidikan sesuai dengan jenis dan jenjang pendidikan yang dibutuhkan masyarakat dengan tetap berorientasi kepada peningkatan mutu dan relevansi pendidikan atau keserasian antara pendidikan dengan lapangan kerja yang tersedia. Dengan begitu, semua lapisan masyarakat melalui lembaga nasional dan keagamaan akan mungkin menyelenggarakan pendidikan dengan mengikuti petunjuk arah dan pedoman yang telah dibuat dan disepakati sebagai standar dalam keseragaman pelaksanaan pendidikan. Selanjutnya adalah permasalahan dalam penerapan demokrasi pendidikan. Salah satu penghambat dalam pendidikan adalah munculnya beberapa masalah. Padahal, pendidikan merupakan cara yang utama dalam meningkatkan mutu sumber daya manusia. Maka berikut ini adalah permasalahan-permasalahan yang muncul. Pertama, rendahnya tingkat partisipasi masyarakat. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 2 Ayat 2 menyatakan bahwa peran masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perorangan, kelompok, keluarga, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan. Dalam praktiknya, peran masyarakat dalam pendidikan masih rendah. Misalnya, rendahnya pemikiran masyarakat tentang pentingnya pendidikan. Ada kalanya jika dalam kegiatan sekolah, kadangkala orang tua kurang mendukung dalam kegiatan tersebut dan lain-lain. Yang kedua adalah rendahnya inisiatif kebijakan yang kurang demokratis. Telah dijelaskan kebijakan pemerintah dalam hal pendidikan, namun kebijakan ini kurang demokratis dalam hal kurang meratanya pendidikan, di mana pemerintah hanya mempertimbangkan
potensi pendidikan secara nasional. Padahal di setiap daerah, potensi dalam hal pendidikan itu berbeda-beda. Maka dari itu, masalah ini yang dapat menimbulkan kurang demokratisnya kebijakan pemerintah dalam hal pendidikan. Dan yang terakhir adalah tantangan kehidupan global. Lambat laun semua hal akan mengalami perkembangan. Salah satunya adalah dalam hal pendidikan. Pendidikan juga mengalami perkembangan secara global. Sebagai bukti, pemerintah kita telah menyempurnakan kurikulum yang dulunya hanya menyangkut kognitif, sekarang terdiri dari kognitif, psikomotor, dan afektif. Lebih khusus dalam hal demokrasi, pendidikan juga mengalami perkembangan. Namun, dalam hal-hal yang terkait dalam pendidikan belum mengikuti perkembangan secara global. Oleh karena itu, prioritas kebijakan dalam era demokrasi, pendidikan diharapkan mampu mengolah potensi lokal dalam upaya mensejajarkan diri dalam tuntutan kualitas global. Solusi menghadapi permasalahan penerapan pendidikan demokrasi. Usaha dalam penyelesaian permasalahan pendidikan di Indonesia. Dalam menyelesaikan permasalahan pendidikan di Indonesia terdapat beberapa usaha, yakni yang pertama, upaya meningkatkan mutu pendidikan dilakukan dengan menetapkan tujuan dan standar kompetensi pendidikan. Misalnya, penyempurnaan kurikulum, pelaksanaan paradigma pendidikan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila yang di dalamnya mengandung unsur-unsur pendidikan yang berketuhanan, berkemanusiaan, dan berbudi pekerti luhur. Dengan diterapkannya paradigma ini, maka demokrasi pendidikan akan dapat diwujudkan. Yang kedua, peningkatan efisiensi pengelolaan pendidikan, misalnya kebijakan pemerintah dengan mencanangkan dana BOS atau bantuan operasional sekolah. Ini sangat bermanfaat untuk perbaikan gedung-gedung sekolah, menambah media belajar siswa, untuk memperbaiki sarana dan prasarana pendidikan yang kurang memadai, menambah referensi buku di perpustakaan, membuat laboratorium praktek yang sesuai standar. Selain dana BOS, ada juga beasiswa bagi anak yang orang tuanya kurang mampu maupun anak yang berprestasi baik. Ini sangat membantu kelangsungan pendidikan mereka. Ketiga, peningkatan relevansi pendidikan mengandung arti karena ada ketidakserasian antara hasil pendidikan atau output dengan kebutuhan dunia kerja, yang menjadi masalah utama karena keterampilan yang dimiliki tidak sesuai dengan yang dibutuhkan. Sehingga sekarang banyak berdiri sekolah-sekolah kejuruan yang mencetak siswa untuk dapat mempunyai keterampilan sesuai profesi yang diinginkan, misal STM, SMK, dan sekolah keterampilan. Yang keempat, untuk mengatasi rendahnya kualitas guru, pemerintah sekarang mengeluarkan kebijakan bahwa guru SD minimal S1 atau strata 1 dalam proses belajar mengajar harus sesuai dengan kode etik guru untuk meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan. Serta guru itu tidak hanya mengajar tetapi harus memberi contoh yang baik atau teladan bagi siswa. Dan yang terakhir, untuk mengatasi rendahnya kesejahteraan guru, sekarang pemerintah menaikkan gaji guru berupa gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji, tunjangan profesi, dan lain-lain, sehingga dengan meningkatkan kesejahteraan guru, diharapkan guru itu dapat mencintai profesinya dengan utuh. Artinya, guru itu tidak akan mencari pekerjaan sampingan untuk menambah penghasilan. Jadi, dapat berkonsentrasi dalam proses pendidikan, khususnya proses belajar mengajar. Itulah tadi materi yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.